teman-teman, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, ini morning briefing untuk tanggal 15 April 2021. Keren ya, sekali morning briefing ada nih market langsung 2%. Jadi memang kayaknya kalau bisa dari Senin sampai Minggu ada morning briefing. Ya, jadi kebetulan gak kebetulan ya mungkin ada pengaruh. Ya, teman-teman yang nonton morning briefing semalam juga selamat. Ya, saya sudah info market kita memang potensi rebound, tapi ini reboundnya sih kencang banget ya. Ini teman-teman yang ngarap, aduh ayo dong rebound dong market dong, ya doa Anda sudah terkabul gitu ya. Anda bisa manfaatkan dengan baik. 2% ini lumayan banget ya. For info nih BBCA gemuk ya, BBCA BBRI ini gemuk ya, meskipun apa namanya kalau kita lihat dari distribusinya nih sih masih kecil sekali. Jadi ya bisa kita bilang mungkin technical rebound sementara. Lalu Anda lihat BBCA up 5% gitu ya. Ini saya review dulu biar teman-teman paham. BBCA up 5%, BBRI up hampir 5%. Jadi tidak heran kalau marketnya itu up sampai 2%. Karena salah satu didominasi. Ya ini BBNI, BMRI coba. Ya ini top capsnya pun juga kuat banget, ASI gitu ya. Jadi mayoritas ini up ya, terutama karena BBCA BBRI itu 2%. Ya, itu naik hampir 5%. Ya, jadi memang mereka sebagai top 1 dan top 2 market cap terbesar ini sangat mempengaruhi pergerakannya. Jadi nggak heran kalau market bisa 5% dulu waktu di bulan waktu Maret Anda cek nih. IHSG kita naik 10%, 8% ya, waktu belum ada apa-apa nih. Kenapa sih kok bisa naik 10%? Sebenarnya bukan karena saham-saham lain pada arah, tapi karena BBCA waktu itu hampir 20%. Ya, Anda hitung aja 20%, setengahnya 10%, IHSG naik 10%. Ya, lalu BBRI-nya juga sama. Ya. BBRI berapa? 20%. Ya, lalu Anda cek sekarang IHSG kita 2%, BBCA, BBRI 5%, setengahnya 2,5%. Bahkan justru harusnya naik 2,5%. Harusnya seperti itu. Cuman ya ini analogi simpel, tapi ini akurat. Dari dulu memang BBCA, BBRI ini sangat ngedongkrak. Ya, ini yang harus Anda ketahui. Jadi ya manfaatin. Saya sudah info sih ya untuk teman-teman juga. Ya, saya ada info di grup VVIP BBC ini serok saja untuk invest. Ini kan area kuat. Saya nggak tahu saya ada cerita di sini atau belum, tapi kalau ada ya Anda happy cuan. Tapi kalau tidak ya mungkin Anda telat beli. Lumayan loh. Anda beli BBC 5% kapan lagi dalam sehari? Ya TP aja. Kalau saya sih saya TP dulu. Ya saya TP dulu nanti baru entry lagi. Oke. Nah, lalu market gimana, Om? Ya, kalau dibilang naik 2%, ini bumerang. Di satu sisi ya mungkin besok masih lanjut karena closingnya positif. Ya jadi opening mungkin masih menarik nih. Cuman nggak tahu menjelang closing ini takutnya jadi jarum pentul atau enggak. Takutnya kayak gini. Ya jadi tunggu besok hari Kamis confirmnya seperti apa. Intinya market ya kita bersyukur dulu bisa balik ke atas 6.000. Ini kan balik nih. Ya ini sekarang lagi coba resisten lagi di 6.050-an. Kalau bisa jebol, syukur-syukur bisa balik di atas 6.100, ini ganteng. Cuman saya rasa sih agak berat, karena pasti saham-saham yang rally ini akan kena taking profit. Kecuali asingnya markup lagi ya. Jadi ingat, asing ini sangat mudah mempermainkan market kita. Anda lihat, asing sekali inflow, IHSG kita 2%. Asing sekali jualan, IHSG kita tekapar. Mau market luar Dow Jones 10% kayak tekapar ya tekapar. Nggak naik ya nggak naik. Jadi ketika bandar lokal kita juga lagi ada masalah, isu-isu yang tidak sedap untuk bandar lokal kita, bandar asing ini sangat amat memonopoli pergerakan. Ya, jadi Anda harus benar-benar pantau inflow dan outflow asing. Ya, jadi kalau besok masih berlanjut, outflow-nya target sekitar 6.100-an. Target market. Yang abis itu hati-hati, takutnya kempes lanjut turun lagi. Jadi kalau kita lihat ini masih wave. Selagi IHSG kita ini simpelnya nggak bisa balik ke atas garis hijau, di atas garis hijau, garis bowlingan, maka market masih akan kepental. Kepental kemana? Pental turun. Ya, market masih akan pental turun seperti ini. Ya, ini kan ada minor juga nih.
Ya jadi kalau dia cuma nyampe sini, habis itu gagal naik lagi, dia akan turun lagi. Karena Bollinger ini kan fungsinya kan support resist yang fleksibel ya, dengan standar deviasi kan 2. Ya jadi apa namanya, hati-hati. Ya takutnya nggak bisa balik, nanti membalik. Ya kita tunggu besok lah. Ya kita tunggu besok bagusnya gimana untuk market. Ya gap pun tidak tertutup, ada gap juga ya. Jadi so far masih rawan seperti itu. Ya moga-moga sih closingnya bertahan biar minggu depan ini sudah buat base ya di sini, baru beberapa minggu lagi baru rally. Ya harapannya seperti itu. Karena mau gimana pun ya kalau market didepresiasi di bawah 5.800 ya agak aneh. Karena dibilang kondisi jelek ya nggak jelek-jelek banget, cuman karena isu rupiah doang dan juga isu yield treasury-nya US gitu kan. Tapi so far sebenarnya tidak ada something yang wow sebenarnya. Cuman dari krisis bandar, isu BPJS dan sebagainya ini kan lagi worse banget, bercampur jadi satu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga Anda paham ya. Lalu sebentar. Ya, ini merupakan apa namanya requestan ya. Ini requestan yang mungkin banyak banget, tapi tidak akan saya bahas satu persatu. Saya akan bahas beberapa emiten ya. Salah satu nanti saya akan cerita emiten-emiten yang anti badai seperti itu ya. Apa namanya, yang mungkin dijadikan watchlist untuk teman-teman itu bisa. Jadi ketika marketnya jelek, ini emiten ini cenderung defensif atau cenderung kuat. Nanti saya cerita. Salah satunya ini ABA ya. ABA ini menu sore kita di hari Senin. Ini hit 25% ya. Ini menu sore pertama kita yang arah hari itu juga. Jadi luar biasa banget ya. Kita di VVIP lagi pesta banget. Dan ini let's your profit run ya. Kita ABA ini 25%. Mari ini direkom dari sini ya. Anda kalau member saya dari dulu, dari awal Januari, ini saya rekom udah berapa puluh kali di sini sampai sini ya. Ini Mari, DMMX ya, salah satu di STA yang sering tradingin dari dulu. Jadi kalau Anda baru kenal DMMX sekarang ya, kita sudah kenal DMMX dari 200-an. Kalau Anda kenal Mari sekarang, kita sudah trading Mari dari 100-an. Jadi ini emiten-emiten yang nanti kita bahas ya, karena ini emiten yang dijaga banget sama bandarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab ya. Bang Jago, oke, ini rata-rata request. Aku tunggu padahal. Cevin gimana? Dibeli LKH. Oke, Cevin, info LKH, tapi kok ARB? Ya, ini yang namanya ini selalu terjadi ya. Artinya ketika kita dapat berita Pak LKH beli, besoknya koreksi. Kenapa? Karena satu, LKH Pak Lokeng Ho itu sekali beli kan gak cuma 1000 lot gitu. Dia beli itu pasti jumbo banget. Ya saya sih nggak update ya dia beli berapa banyak. Tapi yang jelas ketika dia beli sahamnya pasti ngangkat. Nggak mungkin, kecuali dia beli di pasar nego. Atau dia janjian dengan emiten, dengan orang atau siapapun di pasar reguler. Lu jam 10, lu siap-siap ya gue mau beli Covin di harga misalnya 300. Nah mungkin seperti itu bisa. Tapi kalau Pak LKH beli reguler tanpa ada perjanjian dengan pihak manapun, dia akan HK untuk dapat barang. Jadi harganya pasti rally. Ya. Lalu kalau turun, ingat Pak LKH itu mindsetnya very very long term investment. Ya. Dia tahan, keep minus 50% pun dia tahan. Dia pun siap untuk average down karena modalnya tidak terbatas. Ya, time frame dia panjang, 10 tahun lebih. Anda siap gak? Kalau siap silakan, kalau tidak jangan coba-coba. Ya, itu mindsetnya dulu. Keras sama Wim, LK-nya kira-kira kapan? April, tunggu saja. Ya saya nggak tahu ya, Anda jangan tanya saya. Yang jelas, let's your profit run ya. Wim Starmology masih oke banget. Trennya pun tanpa ada LK pun trennya masih oke gitu kan. Jadi tidak perlu, LK itu cuman bonus. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Om, sebenarnya SOS itu untung apa rugi sih? Ya, SOS itu untung apa rugi sih? Ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi sebenarnya di morning briefing, pertanyaan-pertanyaan request itu saya ngarepin kayak gini. Bukan sekedar tanya, Ras gimana? BBKP gimana? Wim gimana? Tapi
pertanyaan-pertanyaan mindset ini yang saya suka jawab. Contoh kayak gini, Om sebenarnya SOS itu untung apa rugi sih? Tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung titik Anda average down dan titik Anda jual. Contoh, Anda punya saham di 300, ya, Anda jual, Anda punya di 300, lalu sahamnya turun ke 200, Anda beli di 200, average down, lalu ketika dari 200 terbang ke 250, Anda jual, itu untung. Cuman memang di Porto masih rugi. Ya, di Porto rugi, tapi ruginya mengecil secara nominal, secara percentage. Lalu kalau yang rugi gimana? SOS yang rugi Anda punya di 300. Ya. Anda beli di 250, habis itu lanjut turun lagi ke 200, itu rugi. Jadi, tips and trick SOS yang benar kuncinya satu, Anda harus tahu titik support kuat di mana. Disitulah kuncinya. Ketika nyampe titik support kuat kayak BBC di 30.000, Anda beli. Average down, terbang, jual. Ya, seperti itu. Oke. Ya, Bang naik terus nih. Ya, ini kan ada isu OVO. Ya, kalau buy on rumor saja. Aduh, maaf ya. Saya masih batuk pilek. Kemarin di komentar ada yang bilang, Om, jangan-jangan COVID kali. Tidak. Ya. Amit-amit lah gitu. Saya kan kemarin itu kan memang flight keluar kota. Ya kan, naik pesawat. Jadi itu kan harus dites juga. Ya, alhamdulillah semua negatif. Jadi kan berarti saya negatif. Ya, cuman memang lagi panas dalam banget. Jadi agak worse. Oke. Untuk Bang, kenapa naik terus? Ini kan isu OVO. Anda mau trading silahkan. Cuman kalau saya sih gak terlalu lirik. Ya, jadi ini naik terus sih Om, tapi ya kita tidak lirik Bang, tapi juga kita dapat ABA kok 20%. Ya. Jadi sama saja. Maksudnya kalau saya lebih berpikir realistis lah. Lah dia sudah naik. Ini sudah berapa candle tidak merah. Masa lu masih mau HK sih? Bahkan Bollinger pun sampai ditembus. Itu kan enggak logik. Itu satu. Yang kedua, rawan suspend. Dia dulu sudah pernah kena suspend. Ketiga, rawan taking profit. Kalau dia terbang terus gimana? Itu rezeki Anda, bukan rezeki saya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi saya nggak terlalu no comment ya. Intinya akan pecah bubble pada waktunya. Ingat BNBA, ingat BBHI. Dulu orang pada pom-pom ini BBYB baca. Dulu ketika rally ini orang-orang pada sok pinter beli, naik terus. Tapi pecah juga kan balonnya. Jadi Anda hati-hati, so far pecah. Breeze yang gila pun itu pecah balonnya. Emiten sebagus Breeze pun itu pecah di 4.000. Sampai sekarang sudah drop hampir 50%. Jadi Anda jangan main-main nih. Kalau sampai balon pecah dan Anda kebetulan beli pada saat titik puncak, mati. Ya jadi ya disiplin aja gitu. Ya itu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Oke, lalu saya akan cerita sedikit terkait ABA dan Mari. Untuk ABA ini kan ada info terkait North Star. Jadi memang ya Anda cari tahu lah, beritanya itu kan banyak. Intinya emiten ini memang benar-benar banyak kepentingan. Entah itu dari sekuritas, entah itu memang dari sentimen dari pihak-pihak luar yang menginginkan harga saham ini di-maintain untuk naik. Jadi emiten-emiten ini emiten yang cukup kuat. Ya apalagi contoh Mari yang sudah all time high. Ini emiten-emiten yang kita bisa fast trade kan. Cuman hati-hati, akan terjadi bubble juga. Cuman kita nggak tahu bubble-nya kapan. Ya, jadi so far kayak ini saya masukin watchlist ya. ABA, Mari, ASA, MCase, DMMX, Tefas. Ini Tefas tadi masuk sinyal bot di 1.700-an. Tadi sempat ke 2.000. Bot STA mantap. Ya, tadi ada MTWI masuk bot kita juga. Bina ya, MTWI dari 104, Bina dari 1640 sempat ke sini. Jadi wah, DSFI juga tadi masuk bot di 79. Jadi mantep ya, pokoknya bot kita nih dahsyat. Nanti mungkin tidak minggu ini, minggu depan ya launching free trial ya. Anda tunggu saja. Ya. Nah, jadi emiten itu tadi ABA, Mari, DMMX, ya, MCase, ASA. Lalu yang kecil-kecil ada Sen, ESA. Ini emiten-emiten yang rally-nya kuat, Same. Nah,
Anda bisa lirik emiten-emiten ini ketika marketnya jelek, karena ini emiten dengan banyak kepentingan dan tentu akan dikerek ya, dan tentu akan cepat lambat dia akan naik lagi ya. Sampai kapan Om? Disiplin aja ya, pasang trailing stop, pasang stop loss gitu ya. Contoh Same ini kan sudah break di 500-an. Nah kalau jebol 500 ya cut loss ya, tapi so far dia masih akan rally terus karena strong uptrend. Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Lalu saya cerita sedikit WIM ya. Mungkin kan teman-teman ada yang beli Starmology tadi, sempat hampir TP2 cuman gagal ya. Jadi TP2 di 1020, it's okay, saya pun masih ada barang gitu ya. Jadi WIM masih bentuk pattern. Ini kalau bisa saya bilang mungkin ini lagi buat flag ya. Ini bisa loh buat flag loh. Jadi bisa saja ini sudah mendekati polanya untuk WIM ya. Ini kan pola ini ya, ketika dia sudah buat rounding, ini buat flag, kalau dia di breakout, ini bagus banget. Jadi ikutin arus ya, ikutin arus. So far masih oke, weekly-nya juga masih oke ya, masih range oke ya. Bandarmologinya juga masih good untuk WIM. Oke, Wood. Nah, Wood juga bisa masukin watchlist. Wood, WIM, ini emiten-emiten yang kuat banget. Nah, untuk Wood ya, untuk Wood ini Anda bisa lirik, ini sudah mau break 845, 870. Ini Wood emiten-emiten yang bisa Anda keep sampai LK juga, karena ini saya yakin LK-nya positif ya. Anda bisa spekulasi, atur titik entry masing-masing gitu ya. Lalu WMU masih sideways ya. Dulu saya pernah rekom tapi nggak jalan, saya cut ya. Orang sideways buat apa ya? So far masih sideways ya. WIM, RBMS, crash. Wah, hujan. Maaf ya, ada suara hujan ya. Era, oke, Era juga bisa masuk watchlist. Tadi masuk bot kita juga dari 545. Ya, untuk Era ini sih, ini break banget ya. Artinya ini mau break 580. Jadi tandanya bener-bener bagus banget seperti itu untuk untuk Era. Ya, ini kalau kita total ini Era sudah mungkin sudah 3000 lebih ya, di sekitar ini 1/4 ya. Era itu 1/4 ya. Kalau Era 1/4 berarti harganya tidak ya, 1/5 ya, sorry ya. Ini sudah 2900. Bayangin sudah 2900 ya, ini bisa break 605, ini Era akan ngacir ya. Jadi Era ini juga emiten yang cukup kuat, cuman ya memang pergerakan badarnya ini swingnya lama banget ya. Tapi so far ini masih Anda bisa lirik ya untuk Era. Untuk besok copet-copet bisa ya. Era good, tadi yang tanya Era. Medco untuk saham minyak memang sebenarnya sudah bottom, cuman belum ada pergerakan ya. Ini belum ada pergerakan, cuman Anda bisa lirik gitu ya. Kayak tadi kan properti udah mulai ketahan lagi ya. Ini nggak tahu apakah trap doang. Intinya properti construction juga udah mulai rebound. Ini nggak tahu ya, rebound karena ngikutin marketnya naik atau gimana. Tapi yang jelas Anda bisa manfaatkan untuk fast trap ya, kalau besok marketnya masih oke. Sisanya masih harus main second liner dan third liner ya. BBKP, Mari, Trio Metal, Aces, Agro ketahan ya. Ini Agro cukup menarik, dia ketahan di sini nih. Ya di sekitar 980-an. Ya, ini ada support kecil yang cukup kuat. Dia ketahan. Ya, ini karena kebetulan BBRI ya rally juga. Ya, Anda bisa spekulasi. Stop loss di 980 kalau mau. So far masih akan sideways. Ya, hati-hati lah, artinya sahamnya nggak akan rally terus-terusan. Dia pasti akan ada masanya untuk sideways. Ya. Oke, ini banyak banget yang request. Bahas tentang trading kripto dong. Oke, nanti saya akan buatkan konten tentang kripto. Saya kripto lebih banyak main swing dan invest ya. Jadi saya tidak terlalu banyak trade. Cuman kita ada grup VVIP untuk diskusi
Itu teman-teman banyak yang sering sharing dan banyak yang profit juga di sana. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini suara saya udah mau habis ya. Pertanyaannya mayoritas kejawab ya per sektor gitu ya. Ini kan ada yang request dari hari Senin punya. Ya, yang penting teman-teman poin-poin pentingnya sudah tahu gitu ya. Watchlistnya sudah tahu. Oke, thank you banget teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.